Rupanya Mochi tengah melihat ketua sekte Kunlun yang bernama Ho Taichung tengah berdebat dengan selingkuhannya. Namun sesaat si wanita itu malah mengeluh kesakitan. Mochi yang melihat itu pun langsung mengetahui bahwa wanita itu tengah terkena racun Hindu Datura. Dengan memperlihatkan gejala di tangan wanita itu. Dan saat mengetahui bahwa Mochi merupakan anak Cuisan dan Soso, Tuan Ho langsung berpura-pura sedih atas kematian kedua orang tua Mochi. Padahal dulunya ialah salah satu provokator di Wudang. Kemudian Tuan Ho bertanya mengenai penawar racun itu. Mochi yang mengetahui penawar itu berada di taman, kemudian mengambil dan memberikannya kepada Tuan Ho. Istri Tuan Ho yang mengetahui hal itu pun langsung melabrak Mochi dan berusaha membunuhnya. Ya, rupanya yang meracuni wanita itu adalah istri Tuan Ho. Karena ia terbakar api cemburu dengan selingkuhan suaminya itu. Hingga akhirnya ia menyuruh Tuan Ho membuat pilihan antara membunuhnya atau selingkuhannya. Pedang pun diambil. Namun rupanya Tuan Ho malah ingin membunuh Mochi dan Pat Fai. Istri Tuan Ho yang mengetahui hal itu pun marah kepada suaminya. Karena seorang ketua sekte malah berusaha membunuh anak kecil. Hingga di tengah perdebatan itu, Mochi dan Pat Fai pun berusaha kabur. Namun sialnya mereka kembali tertangkap oleh pasangan sekte Kunlun itu. Hingga saat Tuan Ho melemparkan Mochi ke arah pohon, tiba-tiba datang Yongsu yang menolong Mochi. Dan saat mendengar yang menyelamatkannya adalah Yongsu, Mochi lantas memberitahu Yongsu bahwa Pat Fai adalah anaknya dengan Hifu. Yongsu semakin yakin saat melihat kalungnya di leher Pat Fai. Namun saat Mochi memberitahu bahwa Hifu telah meninggal di tangan gurunya, seketika Yongsu kaget dan akan pingsan. Tuan Ho dan istrinya lalu memanfaatkan situasi itu untuk menyerang Yongsu. Melihat hal itu, Mochi langsung menotok saraf Yongsu hingga sadar kembali dan mampu mengalahkan musuhnya itu. Yongsu yang merasa bahagia bisa bertemu putrinya, akhirnya mengajak mereka berdua pergi. Di situ Mochi menceritakan kepada Yongsu perihal kematian Hifu, di mana saat biarawati kejam menyuruh Hifu untuk menjebak Yongsu datang ke Amei, Hifu malah menolaknya. Sekalipun jika ia bisa melakukan hal itu, dirinya akan langsung diangkat menjadi ketua Amei. Yongsu yang mendengar cerita itu pun benar-benar kasihan kepada Hifu, yang lebih memilih mati dengan mengharumkan cintanya. Kebahagiaan Yongsu semakin bertambah ketika Pat Fai mengatakan bahwa nama keluarganya adalah Yong. Di situ Yong semakin yakin bahwa Hifu telah benar-benar menerimanya sebagai suaminya. Merasa bahagia telah mempertemukan Pat Fai dengan ayahnya, Mochi lantas pamit untuk melanjutkan pengembaraannya. Yong yang melihat itu pun menawari Mochi untuk tinggal bersamanya dan akan melatih kungfu kepada Mochi. Namun hal itu ditolak karena Mochi merupakan anggota sekte Wudang dan ia pantang mempelajari kungfu sekte lain. Akhirnya Mochi tetap memutuskan untuk pergi. Mochi pun terus mengembara untuk menikmati sisa hidupnya. Karena menurut tabibku, umur Mochi tidak akan sampai setahun lagi. Hingga di perjalanan, ia tak sengaja terkena perangkap hewan dan pingsan. Rupanya perangkap itu adalah buatan seorang tuan putri bernama Chun dan para pengawalnya. Melihat jebakannya membuahkan hasil, Chun kemudian menyuruh pelayannya untuk membawa Mochi. Hingga saat Mochi sadar, rupanya ia tengah berada di sebuah rumah terpencil di pegunungan. Chun yang melihat Mochi sudah sadar pun menghampirinya, kemudian menyuruh pelayan untuk memberikan Mochi baju baru. Dan sejak saat itulah Mochi merasa betah di situ, sekalipun hanya jadi seorang pelayan. Dan sampai saat ini, Mochi masih menganggap Chun adalah sosok nona yang baik hati. Hingga suatu hari, Mochi melihat Chun telah pulang dari perburuannya bersama saudara-saudaranya. Namun saat berada di kamar, Chun memiliki suatu rencana untuk Mochi. Kemudian menyuruh saudara laki-lakinya untuk membawa paksa Mochi. Sesampainya di daerah lapang, rupanya mereka bertiga menjadikan Mochi sebagai kelinci percobaan panahan. Mochi benar-benar tak menyangka Chun yang awalnya ia kira baik, ternyata seorang yang sadis.
Hingga di tengah ketakutannya, Mochi malah ngompol di celana. Chun yang melihat itu bukannya kasihan, malah terus menghujani Mochi dengan anak panah. Ibarat Mia Mobile Legends yang terus mengeluarkan skill Moon Arrow-nya. Wise choice. Namun saat kembali, Mochi yang sudah tak tahan pun mencoba menyerang saudara laki-laki Chun. Tuan Chu yang merupakan ayah dari Chun seketika kaget saat melihat Mochi menggunakan pukulan Tai Chi. Hingga saat Mochi terus dihajar akibat berani melawan, Tuan Chu kemudian menghampiri mereka dan menampar ketiga anaknya. Di situ Tuan Chu mencoba menenangkan Mochi dan membawanya ke dalam rumah. Setelah memarahi ketiga anaknya, Tuan Chu memberitahu Chun bahwa Mochi adalah anggota sekte Wudang. Otomatis ia pasti mengetahui keberadaan golok naga. Dan untuk itu, Tuan Chu menyuruh putrinya untuk bersikap baik kepada Mochi, agar suatu saat ia mau mengatakan keberadaan golok naga. Chun akhirnya menuruti perintah ayahnya. Dan sejak saat itu, mereka berdua semakin akrab dengan kesehariannya. Namun Mochi belum sadar di balik kebaikan itu tersimpan rencana yang licik. Hingga suatu hari, Tuan Chu berpura-pura sedih karena mendengar kematian dari Cui San. Di depan Mochi, Tuan Chu berkata bahwa dirinya dan Cui San adalah sahabat akrab. Kemudian ia mengatakan kepada Mochi bahwa yang memberitahu soal kematian Cui San adalah Tesun, sang singa berambut emas, yang berada di salah satu kamarnya. Sampai di situasi ini, Mochi masih enggan memberitahu jati dirinya. Di situ Tuan Chu mengatakan bahwa Tesun tengah terluka parah akibat bertarung dengan musuhnya. Karena takut musuh Tesun datang ke situ, kemudian Tuan Chu menyuruh Mochi untuk pergi dan memberinya sejumlah uang. Karena Mochi sama sekali tak ada sangkut paut dengan masalah ini. Mochi yang melihat hal itu pun merasa simpati kepada Tuan Chu dan tetap ingin di situ untuk bersama-sama melawan musuh Tesun. Sayangnya, cerita itu tadi adalah kebohongan Tuan Chu demi golok naga. Akhirnya Tuan Chu mengajak Mochi untuk bertemu dengan Tesun. Namun saat dibangunkan, Tesun malah menyerang Tuan Chu. Mochi yang melihat hal itu pun seketika mengetahui bahwa orang itu bukanlah Tesun, dan memberitahu Tuan Chu yang sebenarnya, bahwa dirinya adalah anak dari Cui San. Dan Tesun yang merupakan ayah angkatnya adalah seseorang yang buta, sedangkan orang itu mampu melihat dengan jelas. Dan karena identitasnya sudah diketahui, akhirnya pria itu mengaku bernama Wu Pao, anggota sekte Kong Tong. Tuan Chu yang mendengar hal itu pun seketika geram dan langsung menyerang Wu Pao. Hingga setelah itu, akhirnya Mochi menceritakan semua hal tentang keluarganya kepada Tuan Chu, termasuk keberadaan Tesun dan golok naga di Pulau Es Api. Tuan Chu yang mendengar hal itu pun merasa senang, dan berpura-pura akan mengantarkan Mochi ke Pulau Es Api. Hingga di keesokan harinya, Mochi melihat dan mendengar hal yang sangat mengejutkan, bahwasannya Tuan Chu dan Wu Pao telah menipunya. Rupanya mereka berdua tengah bersiasat kepada Mochi untuk mengetahui keberadaan golok naga. Merasa telah membuat kesalahan dengan memberitahu keberadaan Tesun, Mochi yang mencoba kabur pun malah ketahuan mereka berlima. Hingga akhirnya ia pun terus berlari hingga sampai di sebuah bukit berbatu. Di situ Mochi berusaha bersembunyi dari mereka. Hingga dirasa waktunya pas, Mochi langsung mendorong Tuan Chu dan bersamaan jatuh dengannya. Mereka berempat pun tak berani menolong Tuan Chu karena terjatuh terlalu dalam. Karena tak terima atas tindakan Mochi, Tuan Chu berusaha untuk menyerangnya. Namun Mochi malah berusaha kabur lewat celah sempit di bukit itu. Tapi sayang, celah itu terlalu sempit dan legit untuk Tuan Chu bisa masuk. Hingga saat Mochi berhasil keluar dari celah bukit itu, ia melihat pemandangan yang sangat eksotis, lengkap dengan flora fauna yang beraneka ragam. Dan karena kasihan kepada Tuan Chu, Mochi lantas memetik beberapa buah jeruk dan memberikannya kepada Tuan Chu,
sebagai bekal bertahan hidup. 点儿，我快渴死了。好孩子，哎，对对，接着，哎呦，掉下山去了。哎，过来。Setelah menyusuri keindahan tempat itu, Mochi mengistirahatkan tubuhnya di atas sebuah batu dan bermimpi kebersamaannya bersama kedua orang tuanya dan juga Tesun. Namun sesaat ia terbangun karena ada seekor kera kecil yang mendekatinya. Dilihat dari gelagatnya, kera kecil itu seperti meminta Mochi mengikutinya. Hingga akhirnya kera kecil itu menuntun Mochi ke seekor kera putih besar. Namun rupanya kera putih itu tengah mengalami kesakitan. Mochi lantas paham bahwa kera kecil itu meminta agar Mochi menyembuhkan kera besar itu. Dan saat ia memegang perut si kera, seketika ia mengetahui bahwa di dalam perut kera putih itu terdapat sebuah benda yang besar. Dan dengan pengetahuan yang diperoleh dari panduan milik tabib Wo, Mochi berusaha membedah perut kera itu. Saat tengah mengogrok-ngogrok perut si kera, Mochi berhasil mengambil benda itu. Dan saat dibuka, rupanya di balik kain itu terdapat sebuah buku panduan kungfu. Alangkah terkejutnya Mochi saat ia tahu kalau itu panduan jurus Naikun. 这就是九阳真经，我有救了。 Di mana ia teringat perkataan Guru Chang, bahwa luka pukulan pembunuh yang Mochi derita hanya bisa disembuhkan dengan jurus Naikun. Tak berlama-lama, Mochi langsung mempraktekkan jurus dari panduan itu. Di mana inti dari Naikun adalah untuk menambah dan membebaskan pengendalian tenaga panas dalam tubuh. 空中炼阴，阴阴阳阳，至阴至阳。 Tarik nafas, tahan, lalu keluarkan. Sementara di luar Tuan Chu yang mulai kelaparan akhirnya memakan dedaunan di sekitarnya. Rupanya dalam waktu singkat, Mochi berhasil menguasai beberapa persen dari jurus Naikun dan mampu memutarkan dirinya dengan tenaga dalam, sembari terus mengalirkan hawa panas di dalam tubuhnya. Dan seiring berjalannya waktu, Mochi telah berubah menjadi seorang pemuda ala Tarzan tapi tipe no budget. Dari situasi itu terlihat bahwasannya jurus Naikun benar-benar telah membuat Mochi menuju kesembuhan. Padahal awalnya ia telah didiagnosa hanya mampu hidup kurang lebih dari 1 tahun. Dan terlihat ia semakin mahir dalam menggunakan jurus Naikun. Pukulan kanan kiri pun terus dilancarkan Mochi untuk benar-benar menguasai 100% dari jurus Naikun. Dan selama bertahun-tahun itu pula, ternyata Tuan Chu masih hidup. Cuma ia hanya bisa terdiam sembari menunggu keluarnya Mochi. Kemudian kita diperlihatkan seorang biksu yang setelah melakukan ibadah, sesaat ia keluar dengan berganti baju. Sementara di Emei, biarawati kejam kedatangan seorang biksu muda dari Shaolin. Di situ biarawati hanya memperbolehkan Man Kuan dan Ciyuk yang mendengar kabar itu. Ya, rupanya kini Ciyuk telah menjelma menjadi wanita yang glowing. Ternyata surat yang dibawa oleh biksu muda itu berisikan ajakan untuk membasmi sekte Parsi. Di mana saat ini Parsi tengah mengalami perpecahan di dalamnya. Biarawati kejam pun tak ingin melewatkan kesempatan itu untuk membalaskan dendamnya kepada Yongxing yang telah membunuh saudari seperguruannya dulu. Rupanya biksu pengantar surat tadi adalah suruhan dari biksu yang di awal kita lihat. Dan ia bernama Xing Quan. Ya, inilah Xing Quan, guru dari Tesun yang telah merusak seluruh hidupnya. Namun saat tengah asik makan mie ayam, biksu itu malah mengalami keracunan. Rupanya itu adalah ulah Xing Quan untuk menutup mulut biksu itu. Di mana rencana penyerbuan sekte Parsi adalah inisiatifnya sendiri, tanpa persetujuan dari kepala biksu Shaolin. Oleh karena itu, ia meracuni biksu itu dan beberapa utusan lainnya. Dan kini, ia berhasil membujuk sekte Wudang, Emei, Kunlun, Kongtong, Huanshan untuk menyerang Parsi. Hal ini ia lakukan karena Xing Quan memiliki dendam yang teramat besar kepada almarhum Yung Ting Ting, sang ketua Parsi.
Sekalipun tidak bisa membunuh ketua Yungting karena ia keburu mati duluan, tapi Xing Quan merasa senang karena bisa menghancurkan sektenya. Kemudian kita ditunjukkan seorang wanita bernama Chiu Men. Terlihat dari pengawalan yang ketat di sekitarnya, ia adalah seorang tuan putri. Rupanya Xing Quan juga bersekongkol dengan Pangeran Jagan, sang panglima Mongol. Di situ Xing Quan melaporkan bahwa ia telah menghasut beberapa sekte untuk bersama-sama membasmi sekte Parsi. Jagan yang senang mendengar hal itu pun kemudian memberikan hadiah sekepok emas kepada Xing Quan. Dan tak hanya itu, Pangeran Jagan juga menyuruh Xing Quan untuk bekerja sama dengan anaknya, yaitu Chiu Men. Ya, rupanya Chiu Men merupakan anak dari Pangeran Jagan. Di perjalanan pulang, Xing Quan yang sama sekali tak tertarik dengan hadiahnya pun melemparkannya ke seorang pengemis. Awalnya pengemis yang bernama Chan itu marah karena Xing Quan telah melemparkan barangnya kepadanya. Namun saat tahu barang itu adalah lepengan emas, seketika Chan meminta agar Xing Quan mau mengangkatnya menjadi murid. Dan ia mau melakukan hal apa saja yang diperintahkan oleh Xing Quan. Dan bagaimanakah cerita selanjutnya? Simak terus alur ceritanya. Bye-bye.